Biodata Bagus Putuparto. Bagus Putuparto merupakan alumnus Departemen Teater ISI Yogyakarta, lahir 2 Juni 1967. Lebih terobsesi membangun kantung kesenian di tanah kelahiran. Salah satu motor penggerak barisan seniman muda Blitar di tahun 1991. Bagus juga tergabung dalam kelompok revitalisasi sastra pedalaman di tahun 1990. Bagus merupakan salah satu pencetus ide Grebek Pancasila sebagai embrio peringatan hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Kini, Bagus lebih banyak berkesenian di Rumah Budaya Kalimasada bersama sang istri Endang Kalimasada dan para sahabat Dewan Kesenian Antar Kota dalam provinsi. Pesta puisi musim rambutan dan penerbitan buku menjadi agenda yang khas di Rumah Budaya ini. Kumpulan cerpennya yang telah diterbitkan antara lain catatan harian Dr. Andus Kartomarmo, cerita pendek yang ditulis di usia 100 tahun, dan autobiografi berkesenian. Jalan Sunyi Dr. Andus Kartomarmo selain antologi bersama dalam berbagai event. Antologi Puisi Kilometer 0 yang diterbitkan di tahun 2020 adalah sebuah kado kecil untuk ulang tahunnya yang ke-50. Kesaksian atas segala peristiwa sosial, politik, sejarah, ekonomi, religius, serta refleksi diri yang terbentang dalam 2 dasawarsa belakangan ini. Salam sastra. Jalan Nasib bersama Aming Aminuddin. 2 jam di beranda ini bersamamu, Mr. Aming. Lahir sebait puisi. Berapa redaksi mau beli? 2 jam di beranda ini bersamamu, Mr. Aming. Di dapur istriku menulis sesobek resep roti. Tak perlu diperdebatkan berapa harga sebait puisi dan berapa harga sesobek resep roti. Karena setiap tulisan telah mengukir jalan nasib sendiri. Mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Tengsu Cahyono, bahwa antologi puisi Kilometer 0 yang merupakan karya Bagus Putuparto dihadirkan untuk menandai 53 tahun usia perjalanan Bagus di dunia ini. Hidup adalah perjalanan, dan Bagus memusisikan dirinya sebagai pengembara, peziarah, atau musafir. Dalam posisi itu, Kilometer 0 merefleksikan bahwa hidup diawali dari titik nol, dari kekosongan, berisi dan kembali pada kekosongan. Sungguh kesadaran spiritual yang luar biasa. Dr. Tengsu Cahyono menyampaikan bahwa beliau sudah mengenal Bagus Putuparto sangat lama. Lelaki lulusan ISI Yogyakarta ini pada tahun 1980-an dikenal dalam pengembaraan pembacaan cerita pendek dengan tampilan yang sangat teatrikal di beberapa kota. Dalam busana karung terigu, Bagus tampil lantang di berbagai panggung. Entah apa karena busana karung terigu itu, dia sekarang ini bersama Endang Kalimasada, sang istri, tumbuh menjadi juragan roti di Blitar. Puisi dan roti tiba-tiba menyatu dalam narasi perjalanan hidupnya. Puisi menjadi nutrisi bagi jiwanya, roti menjadi nutrisi bagi tubuh biologisnya. Paduan yang menarik. Dr. Tengsu Cahyono menyampaikan bahwa Bagus tidak lagi mempersoalkan berapa harga roti dan berapa harga puisi.
Ukuran nominal atau rupiah tidak bisa disandingkan untuk mengukur mana yang lebih berharga antara roti dan puisi. Sebab kedua entitas ini memiliki kedudukan dan peran yang saling beda dalam hidup manusia. Dalam hal ini, Dr. Tengsu Cahyono teringat nasihat almarhum Hasyim Amir ketika beliau dulu menjadi cantriknya. Almarhum berkata bahwa jadi manusia dulu, baru jadilah seniman. Jangan dibalik. Dalam konteks ini, roti diperlukan. Demikian juga puisi. Mereka saling melengkapi untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang utuh. Roti dan puisi bisa jadi semacam takdir. Mereka mengukir jalan hidupnya sendiri. Ketika Bagus disuruh memasuki budaya roti dan puisi, bisa jadi merupakan jalan takdir untuk menetapkan dirinya sebagai manusia purna. Sebuah pencapaian yang tidak mudah didapatkan tanpa kesetiaan menapaki jalan narasi. Dr. Tengsu Cahyono mengungkapkan bahwa hidup bermula dari kilometer 0. Dari situlah Bagus memulai perjalanan sebagai pengembara. Mengumpulkan remah-remah roti sambil menyusun bait-bait puisi. Dalam perjalanannya sebagai pengembara, peziarah, musafir, itulah dia menemukan banyak peristiwa dan pengalaman yang merangsang daya kritis kreatifnya. Dari situlah lahir cerita-cerita pendek dan puisi. Dengan tulisan-tulisan itu, Bagus menata dunia batinnya menjadi terus terjaga. Imunitasnya baik, tubuhnya pun sehat. Sastra itu menyembuhkan. Sastra menjadi media terang. Benarkah hidup itu pilihan? Kadang-kadang susah menjawabnya. Dr. Tengsu Cahyono dalam kilometer 0 menyampaikan bahwa manusia akan berperan sebagai Kartomarma, Arjuna, Semar, Batara Guru, atau Kumbakarna. Bergantung kuasa sang dalang atau sutradara. Dalam hal ini, manusia tidak dapat memilih peran. Siapakah Kartomarma itu? Dalam pewayangan, Kartomarma adalah salah seorang dari 100 Kurawa, putra Prabu Dristarata dan Dewi Gendari. Ia berwatak keras hati, pintar bicara, cerdik, lincah, agak pengecut, dan selalu ingin enaknya sendiri. Kartomarma tidak mati dalam perang Bharatayuda. Dia dibunuh oleh Bima setelah berakhirnya perang Bharatayuda. Tatkala bersama Aswatama menyelundup masuk ke dalam istana negara Astina karena berniat menculik dan membunuh bayi Parikesit, putra Abimanyu dengan Dewi Utami. Tapi siapa yang mau jadi Kartomarma dengan karakter seperti itu dalam hidup ini? Banyak sekali persoalan-persoalan dunia yang membuat seorang manusia tak mau harus mengambil peran itu. Kuasa politik, ekonomi, kapital, sosial dan tradisi sering justru mendorong manusia tanpa bisa menolak harus menjalani peran tertentu. Itulah yang terjadi dalam diri Kartomarma. Semacam takdir, Bagus menulis sebagai berikut. Di penabuh beduk, aku bukanlah panglima perang. Aku hanyalah Kartomarma si penabuh beduk. Ku hentikan memukul bila dalang bertitah. Ku hentikan langkah bila imam berfatwa. Aku hanyalah Kartomarma, prajurit kecil yang berdiri di saf paling belakang.
Meski hanya menjawab amin, setidaknya ikut terbawa kapal besar berlabuh saat akhir zaman nanti. Ah, Kartomarmo, telah kau titipkan nasibmu. Puisi tersebut memperlihatkan bagaimana posisi Kartomarmo dalam hidup ini. Dalam puisi di atas, ia berperan sebagai si penabuh beduk di masjid. Peran di balik layar, bukan pada panggung depan. Seakan-akan tak bernilai, walau sangat fungsional. Bunyi beduk mengingatkan setiap orang akan sholat 5 waktu sebelum azan dikumandangkan. Mengajak orang menyiapkan diri sebaik-baiknya sebelum bersemuka dengan Allah melalui sembahyang. Tentu ini peran yang amat penting. Puisi tersebut memberikan pesan yang sangat indah bahwa manusia tidak harus selalu memilih panggung depan. Di belakang panggung pun tidak masalah. Jika semua berada di panggung depan, justru pertunjukan teater tidak akan terjadi. Masing-masing peran manusia, kecil atau besar, memiliki fungsi yang sama pentingnya agar hidup berjalan dalam relnya. Yang terpenting harus istiqomah dalam peran dan tugasnya. Kartomarmo juga makhluk yang religius, sadar betul bahwa hidupnya berjalan berkat campur tangan Tuhan. Dari kilometer 0 kembali ke kilometer 0. Dari abu kembali jadi abu. Dalam puisinya yang berjudul Sumarah, Bagus menulis, Sumarah. Aku hanyalah seorang Kartomarmo, prajurit kecil yang berlari dari palagan Kurusetra. Sembunyi, menggigil di bawah selimut. Mimpi mati tertimbun runtuhnya angka-angka. Kalau esok pagi, seusai tancap kayon, kembali tertata rapi di dalam kotak pewayangan, semata mati hidupku atas rahmatnya. Kembali aku bersujud. Di sisi lain, Mandy Hill pernah menulis bahwa menari, tersenyum, cekikikan, keajaiban, kebenaran, berharap, cinta, ingin, kepercayaan. Yang terpenting, nikmati setiap momen perjalanan dan hargai posisi Anda saat ini. Dan jangan selalu fokus pada seberapa jauh Anda harus melangkah. Itulah hakikat hidup dalam sebuah perjalanan. Nikmati saja yang ada saat ini. Tersesat, nikmati. Berhasil, juga dinikmati. Nikmati dengan perasaan yang sama. Bersyukur selalu. Dengan bahasa sedikit berbeda, Bagus membayangkan hidup seperti perjalanan jalan tol. Dia menulis sebagai berikut. Episode tol. Hidup kini seperti lewati jalan tol. Buka pintu cukup menempel kartu. Lalu berpacu 100 km per jam, menghitung kilometer, dan kota-kota pun hilang dari peta. Tak lagi bisa menikmati kehangatannya, karena cukup menyeduh pop mie di rest area. Keluar tol, kartu berkurang
nilai. Seperti terlempar dalam mimpi. Sebenarnya tidak mudah melewati jalan tol. Harus ada syarat yang dipenuhi. Memiliki kartu tol, bensin cukup, bisa membaca rambu jalan, dan siap beristirahat jika merasa letih. Hidup pun demikian. Tidak bisa manusia sekedar menjalani hidup tanpa melengkapi dirinya dengan kekuatan iman kepada Tuhan, amal ibadah, derma dan doa, kesehatan yang cukup, dan melakukan refleksi dalam setiap waktu untuk mengevaluasi perjalanan hidup. Mungkin di momen ulang tahun misalnya, refleksi itu bisa dilakukan. Dengan persiapan seperti itu, dapat dibayangkan sebuah perjalanan yang indah. Kecil mendapat kendala dan mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan diimpikan. Untuk menandai usianya yang ke-53, Bagus menulis dalam puisi Epilog Kilometer 53. Epilog Kilometer 53. 53 kilometer aku berjalan, mengembara bersama ruh-ruh sunyi. Demikian, tokoh sandiwara ini memulai bercerita di hadapan ribuan penonton yang membisu keluh dalam sorot cahaya. Hidup adalah mengulang dan mengulang dalam tangga dramatik pertengkaran, perkelahian, persahabatan, percintaan, seperti riak gelombang yang ritmis menyapa pantai. Tak perlu ada tepuk penonton, karena tak ada lagi sekat pembatas. Kita telah menjalani peran masing-masing dengan jalan yang kita yakini sesuai skenario. Improvisasi yang overacting hanya akan membuat kelokan-kelokan dan tergelincir dalam tikungan tajam. Atau kita kebingungan terhenti di jalan buntu. Ayo, berjalanlah, berjalanlah, karena jalan masih membentang panjang dan kita tidak pernah tahu pada kilometer berapa akan berhenti. Maaf, aku lagi mengigau dalam cahaya panggung yang temaram. Dalam 53 tahun perjalanan usianya, Bagus telah berhasil menikmatinya. Dan perjalanan akan terus berlangsung. Bagus pun menulis, ayo berjalan, berjalanlah, karena jalan masih membentang panjang. Dan kita tidak pernah tahu pada kilometer keberapa akan berhenti. Yang jelas, pada kilometer 0, setiap orang akan kembali. Seperti yang ditulis dalam puisinya, Kilometer 0 berikut. Kilometer 0. Beribu-ribu kilometer kita saling berpacu. Toh akhirnya bertemu di titik yang sama. Kilometer 0. Sia-sia. Sebenarnya, dalam tiap perjalanan tidak ada yang sia-sia. Suka duka, baik buruk yang dialami manusia, tentu bukan sebuah kebetulan. Sebab, setiap peristiwa selalu menghadirkan nilai yang bisa mengedukasi manusia. Baris sia-sia dalam puisi di atas adalah ungkapan ironis dan retoris yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak menyadari bahwa dirinya
hanyalah debu di bentangan galaksi yang maha luas ini. Kekayaan, kepintaran, kekuasaan sebenarnya hanyalah sebuah kesia-siaan jika manusia tak mampu menggunakannya secara bijaksana bagi kemaslahatan banyak orang. Lebih-lebih bagi mereka yang membutuhkan. Jangan bikin hidup hanya menjadi sia-sia. Isilah dengan aktivitas yang sungguh mampu memanusiakan manusia. Melalui tulisan ini, Dr. Tengsu Cahyono mengungkapkan, selamat ulang tahun kawan. Semoga puisi-puisimu menginspirasi banyak membaca. Bagaimana memadukan roti dan puisi, jasmani dan rohani, lahir dan batin, dunia dan akhirat, menyadari kefanaan dan keabuan kita. Malang, 20 Mei 2020.